A'udzu billahi samiil alimi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di sore ini kita bisa sama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini adalah tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan taklim wa taklum. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kenikmatan, terlebih dalam perkara-perkara yang sudah Allah tentukan, yaitu dalam pelaksanaan ibadah kepadanya, sehingga kita di sore ini bisa melaksanakannya ya, dan hadir untuk melaksanakan thalabul ilmi. Karena dengan cara seperti ini ya, kita akan mendapatkan, yang pertama adalah akan mendapatkan ilmu ya. Terus apalagi? Yang keduanya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya kita yang jelas akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah suatu perintah yang Allah khususkan ya untuk kaum mukminin, di mana setiap mukmin, setiap muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah menyampaikan kepada kita semua ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi dalam menuntut ilmu ini hukumnya ya, hukum dihukumi wajib bagi setiap muslim. Agar apa? Agar kita memahami makna-makna daripada keislaman kita. Nah, yang kita yakini ya, kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, dan beliau dengan keberaniannya, tentunya dengan asbab kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, mampu mengajarkan ilmu, menyampaikannya ya kepada para sahabat, sehingga ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril tersebar di buminya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah di sore ini kita sama-sama kita membahas tentang lanjutan ilmu yang tempo hari sudah kita pelajari ya, yaitu di dalam hakikat ilmu ya. Ini keutamaannya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu itu. Nah, adapun keutamaan ilmu Keutamaan ilmu yang kita pelajari ini nantinya
kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena ilmu tanpa amal itu adalah sia-sia, gitu kan? Dan begitu pula kita beramal tanpa ilmu juga sia-sia. Sahabat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini adalah suatu pertanyaan dari Allah kepada kita. Nah, di sini dengan asbab kita menuntut ilmu, akhirnya kita mengetahui. Tentunya apa yang kita jawab tentunya tidak sama. Orang yang mengetahui dan tidak mengetahui itu tentunya berbeda, ya. Ibarat kata, kita mengetahui tentang suatu makanan, ya, tentang suatu makanan. Karena makanan ini memang ada pada lingkungan kita. Katakan, ya, katakan saja bakso, ya, bakso. Nah, karena kita paham dan kita tahu ini bakso terbuat dari apa dan bagaimana cara menghidangkannya, bagaimana cara memasaknya, bagaimana cara kita memakannya, ya kan? Karena memang kalau tidak kita mengetahui awalnya mungkin, ya, mungkin tidak paham. Ini apa ya, ada yang bulat-bulat gini, ya? Terus ini makanan kok aneh ya, bulat-bulat ini. Ini bagi orang yang tidak mengetahui, gitu ya. Ini makanan apa? Tapi bagi orang yang sudah mengetahui, ya, karena sudah terbiasa memakan bakso, maka hal ini sudah tidak asing lagi, karena ini bakso ini terbuat dari daging, lantas diolah, ya, sedemikian rupa, lantas dibikin suatu yang bundar, ya. Nah, ini yang bikin menariknya seperti itu, ya. Daging diolah menjadi sesuatu yang bundar. Lantas cara memasaknya bagaimana, gitu kan? Nah, kita sudah sendiri bagaimana tukang bakso, itu menggodoknya. Terus cara menghidangkannya. Nah, kalau kita mengetahui kan cara menghidangkannya bagaimana, dia sedikit di dalam mangkok itu dikasih mie, dikasih bumbu rempah, gitu kan. Nah, lantas bagaimana menghidangkannya, bagaimana kita memakannya, maka di situ disiapin ada kecap, ya, ada saus, ada sambal, masya Allah. Nah, bagi orang yang mengetahui ini tidak asing lagi. Begitu pula dengan ilmu, ya. Bagaimana kita mengetahui sesuatu ilmu kalau kita tidak mempelajarinya? Maka di sini diperintahkan tolabul ilmi faridotun ala kulli minal muslimin. Jadi bagi setiap orang muslim ini diperintahkan untuk menuntut ilmu agar kita paham sebagaimana tadi pahamnya orang yang mengetahui tentang makanan. Itu perumpamaan saja, gitu kan, perumpamaan saja. Nah, begitupun ilmu. Nah, ilmu ini adanya adalah di taman-taman surga. Nah, kalau para sahabat pada zaman dulu itu sering menyampaikannya, yuk kita hadiri taman-taman surga, gitu. Dan taman-taman surga ini adalah di mana tempat Rasulullah menyampaikan dakwah, mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Nah, sehingga para sahabat itu yang tadinya tidak mengetahui itu jadi mengetahui. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Ini tentang ilmu, ya. Tentang ilmu. Nah, jadi kalau kita tidak mau melaksanakan atau menghadiri majlis-majlis taklim atau yang dikatakan taman-taman surga, gitu. Bahkan para sahabat sering mengatakan
Yuk kita mendatangi warisan-warisan daripada Rasulullah, karena warisan-warisan Rasulullah itu sekarang sedang dibagi-bagikan di masjid. Ya. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak ya dari beberapa jamaah yang mengatakan yuk kita menghadiri taman-taman surga, karena taman-taman surga karena warisan Rasulullah itu sedang dibagi-bagikan di masjid. Nah, siapa yang tidak ingin ya warisan kita dari orang tua saja sudah kepingin ya. Bahkan ada beberapa yang tidak memahami warisan itu, maunya menguasainya sendiri. Nah, ini ada warisan yang dibagikan, warisan yang dibagi-bagikan dari Rasulullah, dari Rasulullah yang akan memberi syafaat kepada kita nanti. Masa kita tidak kepengen gitu. Nah, maka di sini pentingnya kita menjemput warisan Rasulullah itu, yaitu dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi sab'i mi'ihi darajatin ma baina darajataini masiratu khamsimi'ati amin. Para ulama ini memiliki derajat-derajat di atas orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi para ulama memiliki derajat-derajat yang tinggi di atas orang yang beriman. Nah, dengan 700 derajat. Nah, di antara 2 derajat selama perjalanan 500 tahun. Coba bayangin, 500 tahun manusia kini mana ada yang usianya sampai 500 tahun. Jadi ketinggian darajatnya ya, ketinggian derajatnya para ulama ini lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, innama yashallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Demikian ya di dalam surat Fatir ayat ke-28 ya, akan disampaikan. Jadi orang yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Maka kenapa ada orang bilang saya tidak takut dengan Allah? Karena dia tidak mengetahui. Tetapi kalau dia mengetahui ilmunya ya, sebagai orang yang berilmu atau dikatakan ulama ini orang yang memiliki ilmu yang mumpuni dan banyak ya, maka merekalah orang-orang yang takut kepada Allah ya. Sementara orang-orang yang tidak memahami tentang agama, mereka tidak akan takut kepada Allah. Jangankan takut kepada Allah, taat saja sudah tidak gitu ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, taat saja sudah tidak, apalagi takut, karena memang dia tidak mengetahui siapa itu Allah. Karena mereka itu memahaminya bahwa dia diciptakan itu dengan sesuatu zat, dia sendiri juga tidak memahami dan tidak mengetahui. Dan mereka mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan mereka adalah seperti zaman dulu mengatakan bahwa Tuhan Lata dan Uzza gitu kan. Lata dan Uzza. Lata adalah bapaknya, Tuhan bapaknya, dan Uzza adalah Tuhan anaknya gitu kan. Insya Allah. Itulah pemahaman-pemahaman orang yang tidak berilmu. Nah, tetapi kalau orang-orang yang berilmu itu tentunya sudah pasti Allah sendiri menyampaikan, innama yashallahu min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu ulama. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, dari hadis Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka dia menjadikannya memahami agama, ya, memahami agama. Jadi barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, nah di sini ya, karena orang sudah mau menuntut ilmu, taat kepada Allah meskipun imannya baru sedikit, ya, tetapi dia menginginkan kebaikan. Allah itu menginginkan kebaikan baginya, maka dia menjadikan seorang itu mau menuntut ilmu dan dia memahami agamanya. Tentunya di sini agama Islam. Nah, itulah yang disampaikannya ya oleh sahabat di dalam Sahih Bukhari tadi, juga di dalam Sahih Muslim, ya. Terus dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahu tentang dua orang, ya. Nah, ini seorang abid, ya, seorang abid ahli ibadah, ya. Seorang abid ahli ibadah dan alim, yaitu orang yang berilmu. Maka beliau bersabda, ya. Beliau bersabda apa? Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli ala annakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata fi jukhriha wa hatta huta yusalluna ala muallimin nasi khaira. Nah, keutamaan orang-orang yang berilmu di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang terendah dari kalian, ya. Orang yang terendah dari kalian. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat, juga penduduk langit dan bumi, hingga semut dalam lubangnya, bahkan ikan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya, ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan dia berkata hadis ini adalah hasan sahih, ya, gharib. Itu. Nah, diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, ya, di nomor 2685. Nah, coba dilihat ya di Sunan At-Tirmidzi di nomor 2161. Nah, ia juga mencantumkan ya di dalam Sahih At-Targhib nomor 77, ya. Dan yang dalam hal ini adalah dari Tuhfah Al-Ashraf, ya, Tuhfah Al-Ashraf 177 gitu. Jadi tadi disampaikan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Nah, kembali ke firman Allah surat Fatir ayat 28 itu, ya, dikatakan, maka berkaitan dengan apa yang disabdakan Rasulullah, man yuridullaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka dia menjadikannya memahami agama. Nah, di sini asbab kita terus menuntut ilmu, karena ilmu ini tidak akan habis, ya. Ilmu Allah, meskipun kita menuntut ilmu, habisnya tinta, ya, habisnya beberapa tinta dan buku, ilmu Allah tidak akan ada habisnya. Maka di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita terus menuntut ilmu. Disampaikan bahwa keutamaan yang berilmu ini adalah ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang terendah dari kalian. Itu Rasulullah menyampaikan seperti itu.
Juga dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, wa inna fadlal alimi ala abidi kafadlil qamari lailatal badri ala syairil kawaqib wa innal ulama'a warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilmi faman akhdahu ahada bihadin nawafiri. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan di malam hari, ya, di malam purnama gitu, atas bintang-bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, ya, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia mendapatkan bagian yang berlimpah. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah, ya. Dan ini adalah penggalan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, di nomor 3641 dan tercantum di dalam Sahih Sunan Abu Daud, ya, di nomor 3096, At-Tirmidzi nomor 3682 dan tercantum di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi itu pada nomor 2159. Juga di Ibnu Majah di 223 dan tercantum di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah pada nomor 182 dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan keduanya tidak ada kata malam purnama, ya, gitu. Tetapi kalau di hadis yang disampaikan di dalam riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, di situ dikatakan, ya, dikatakan bahwa seperti rembulan di malam purnama atas bintang-bintang gitu, ya. Jadi perbedaannya di situ, tapi insya Allah ini adalah hadis yang sahih. Begitu pula disampaikan dari Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadau azniha talibil ilmi riddon bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, ya, ini sebagai tanda hormat maksudnya, ya, untuk mencari ilmu sebagai ungkapan keriduan mereka terhadap apa yang dia cari. Al-Qatabi berkata, terdapat 3 pendapat tentang makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, ya. Yang pertama mereka membentangkan sayap-sayap mereka, terus yang keduanya maksudnya adalah tawadu, ya, sebagai penghormatan kepada para pencari ilmu. Dan yang ketiga adalah maksudnya adalah turun ke majelis-majelis ilmu dan tidak terbang, ya, para malaikat itu jadi menghampiri orang-orang yang sedang melaksanakan taklim. Maka para malaikat turun, dia menghampiri, ya, menghampiri orang-orang yang sedang menerima ilmu dan menuntut ilmu, juga membagikan ilmu. Nah, di situ letaknya taklim wa taklum, ya. Jadi ada yang mengajarkan dan di situ ada juga yang belajar. Maka para malaikat turun, ya, memenuhi tempat tersebut untuk mendengarkan, untuk menyaksikan tentunya
apa yang dilaksanakan oleh para hamba Allah di tempat itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan illal jannah." Gitu ya. Jadi disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meneliti sebuah jalan yang padanya ada mencari ilmu, ya, yang padanya mencari ilmu, niscaya Allah ini memudahkan baginya dengan usahanya. Nah, itu jalan ke surga. Jadi di antara orang yang menuntut ilmu adalah sesuatu membuka jalan untuk surga. Maksudnya seperti itu ya. Diriwayatkan juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Man ja'ahul mauta wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam, fabainahu wa baina nabiyina darajatun wahidun fil jannah." Barang siapa dalam keadaan mencari ilmu untuk menghidupkan Islam, maka dia di surga nanti diantaranya dengan para nabi hanya 1 derajat. Nah, demikiannya kita setelah memahami dalam perkara keutamaan ilmu dan belajar ilmu, ya tentunya ilmu agama ya. Nah, terus ini keutamaan ilmu yang kemarin sudah kita pelajarin ya. Nah, yang kemarin sudah kita pelajarin, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin bermanfaat untuk kita amalkan. Ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Maka pada sore ini kita sudah menyelesaikan satu perkara dalam thalabul ilmi, dan sudah kita pelajarin ada beberapa ayat yang saya sampaikan dan juga beberapa hadis ya yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan ilmu tentang keutamaan ilmu dan belajar ya ini bisa kita amalkan, dan apa yang kita dengarkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sabda-sabdanya kita selalu ingat, dan mudah-mudahan ini perkara menjadikan kekuatan kepada kita untuk selalu menuntut ilmu gitu ya. Jadi jangan putus-putusnya dalam perkara menuntut ilmu, karena hal ini adalah sesuatu yang tentunya dan pasti bermanfaat untuk kita semua ya. Karena hanya ilmu Allah yang akan membawakan kita kehidupan di dunia ini sampai di akhirat nanti ya. Karena tanpa kita menuntut ilmu dari pada Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW, tentunya kita tidak dapat memahami tentang Islam. Nah, bagaimana seseorang bisa beriman sementara dia tidak memiliki ilmu? Dan kalaupun seseorang beriman ya, maka Rasulullah pernah menyampaikan, pernah bersabda bahwa orang yang berilmu itu kalian baru mengetahui gitu, belum meyakini. Karena meyakini ini, karena iman ini harus memahami ilmunya ya. Kalau cuma hanya percaya saja, orang kafir pun sama-sama percaya bahwa yang menciptakan mereka itu adalah Tuhan. Tetapi mereka tidak memahami dari mana dan kemana gitu kan.
kita diciptakan dan kemana kita akan kembali. Nah, hal yang ini yang jelas penjelasannya ini semua ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadisnya Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para sahabat. Nah, kita kali ini menuntut ilmu daripada guru-guru kita, ya, para ulama, karena tadi disampaikan bahwa al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah perwaris daripada nabi, gitu ya. Jadi maksudnya warisan nabi itu disampaikan, ya, dituntut ilmunya oleh para sahabat, para ulama, ya, para guru-guru, masyayikh, murabbi. Nah, mereka menyampaikan lagi ilmu ini kepada kita hingga sampailah hari ini kepada kita, ya. Dan ini adalah, ya, perkara ini adalah sebagai penyemangat saja, sebagai penyemangat agar kita semangat untuk thalabul ilmi, ya. Karena tadi dikatakan berapa kali thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim, bahwa kewajiban untuk menuntut ilmu adalah bagi setiap orang yang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya. Insyaallah sahabat billah, itu yang saya sampaikan di momen yang indah ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Wabil khusus untuk saya, ya, mungkin saya sering lupa, makanya saya juga selalu mengingatkan untuk pribadi saya, ya, Iqra atau membaca kitab-kitab Quran, hadis ini untuk mengingatkan kepada kita jangan sampai kita lupa. Atau kita mendengarkan seperti sahabat-sahabat ini semua, mendengarkan tanpa harus pegang buku, ya, tanpa pegang kitab, tetapi insya Allah dengan mendengarkan ini, para sahabat billah ini juga mendapatkan ilmu, ya. Dan alangkah lebih baiknya kalau mendengarkan, menghadiri majlis taklim itu, ya, kita membawa catatan. Jadi kalau kita untuk memahaminya boleh dicatat. Jadi kapanpun waktu gitu bisa dibuka kembali itu catatan kita. Oh, hadis ini adanya di misalkan hadis riwayat Bukhari di nomor sekian-sekian. Makanya saya sampaikan, ya. Saya sampaikan setiap ada hadis saya sampaikan ini hadis riwayat Bukhari di nomor sekian gitu. Atau ini hadis riwayat Abu Daud di nomor sekian. Atau ini Sahih Muslim atau apapun gitu kan. Jadi jelas. Jadi kalaupun misalkan kita lupa nih, ini di mana sih adanya. Nah, tapi dengan memang ya mungkin tidak mesti ya kita paham nomor berapanya. Cuman yang jelas kita sudah sami'un basir, mendengar, terus kita melihat gitu kan. Nah, dari situ maka akan tertanam di dalam dada kita ini keyakinan, ya, bertambah. Sehingga warisan-warisan Rasulullah SAW itu sampai kepada kita dan kita bisa menikmatinya, ya, menikmatinya bukan saja di dunia sampai akhirat nanti, ya, menikmati warisan Rasulullah ini. Karena supaya kita termasuk tergolong mudah-mudahan gitu, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa al ulama'u tu warasatul anbiya, ya. Jadi ulama adalah pewaris daripada nabi. Nah, sedangkan nabi-nabi ini kan orang pilihan, ya. Nabi dan Rasul ini orang pilihan. Orangnya sama seperti kita, cuman orang pilihan, ya. Orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi kan disampaikan juga innama yasyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, orang yang berilmu, ya kan, di awal yang tadi saya sampaikan. Insyaallah itu sahabat billah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapati di momen ini, ya, menjadikan ibrah untuk kita, dan juga ilmu ini kita berusaha setelah kita mengetahuinya kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, terlebih yang disampaikan tadi adalah dalam perkara menuntut ilmu, dan kita harus semangat nih menuntut ilmunya, ya, semangat untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena
Kita mengetahui segala sesuatu itu berdasarkan dengan ilmu. Supaya kalau kita malas menuntut ilmu, maka ilmu tidak akan kita dapati, dan kita tidak termasuk orang yang tidak mengetahui. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, gitu kan? Disampaikan di dalam surat Az-Zumar tadi, ya. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Insyaallah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.